Saatnya segmen curcol bersama Dok Fisya. Halo hai people, saya Dr. Vivi Syarif. Dan mungkin yang udah follow saya atau sudah subscribe di channel YouTube saya tahu kalau saya tuh punya segmen curcol bersama Dok Fisya. Artinya saya akan menerima curhatan, colongan konsul dari para audience, dari hai people yang menyimak konten-konten saya ya. Dan kalau misalnya kamu baru nih ketemu sama channel saya dan baru tahu ada segmen ini, boleh kirimkan curhatanmu ke email berikut ini. Kirim ya ke email ini. Nanti siapa tahu salah satu dari emailmu yang terpilih untuk saya bacakan, untuk saya bahas, untuk saya respons di segmen ini. Alright, kali ini saya keterima sebuah email ya yang ingin curhat dan sharing sama saya ya. Tentunya saya tidak akan mengungkapkan identitas aslinya atau namanya. Dan saya akan langsung bacakan saja ya. Bacakan email curhatan yang masuk ke saya ya. Oke, dia bilang gini ya. Makasih banyak ya Dok sudah menghadirkan segmen ini. Thank you so much. Rasanya jadi bikin kita semua lebih dekat. Itu yang saya harapkan ya tentunya ya teman-teman ya. Semoga segmennya terus berkembang ya Dok. Makasih banget. Dia bilang gini, perkenalkan Dok, aku dari Semarang, usia 23 tahun. Dulu aku sempat bekerja sebagai mortuary attendant. Oke, kita tulis di sini mortuary attendant. Apa itu? Katanya biar netizen cari tahu sendiri artinya. Oke, buat teman-teman ya, tolong cari apa artinya mortuary attendant. Tulis di kolom komentar ya, karena itu pesan dari dia untuk nyari sendiri ya. Saya juga sempat nyari, dan saya udah tahu artinya. Buat yang belum tahu atau udah tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke curhatannya ya. Aku ingin berbagi cerita secara garis besar, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada bagian yang perlu disensor, silakan ya Dok, supaya tetap aman untuk teman-teman yang menonton. Oke. Aku adalah penyintas sekaligus pasien dengan skizofrenia sejak tahun 2021 hingga sekarang. Pengalaman ini berawal dari kejadian tidak menyenangkan di tempat kerja, di mana aku mengalami pelecehan, baik secara verbal maupun fisik. Kejadian tersebut cukup berat, bahkan ada bukti visum. Sebenarnya pengalaman ini juga memperparah luka lama yang pernah aku alami sejak kecil, di mana aku pernah mengalami hal serupa dari orang terdekat. Luka itu lama aku pendam sendiri, sampai akhirnya ketika kejadian serupa terulang di usia dewasa, kondisinya terasa jauh lebih berat dan memicu trauma yang mendalam. Sejak saat itu aku mengalami depresi yang cukup berat. Aku pernah pingsan di jalan dan akhirnya dirawat di bangsal jiwa untuk pertama kalinya. Aku juga sempat menjalani terapi ECT atau electroconvulsive therapy, terapi kejut listrik, dan sampai sekarang masih rutin menjalani pengobatan. Aku menyadari bahwa kondisi yang aku alami bukan hanya karena satu faktor, tetapi banyak hal yang saling berkaitan. Mulai dari pengalaman traumatis, kondisi keluarga, hingga pengalaman perundungan. Kebiasaan memendam perasaan juga menjadi salah satu hal yang akhirnya memperburuk keadaan. Karena ketika emosi itu keluar, aku kesulitan untuk mengelolanya. Selama menjalani pengobatan, aku juga sempat mengalami fase di mana aku melukai diri sendiri. Meskipun detailnya tidak ingin aku sebutkan. Aku beberapa kali menjalani rawat inap dan jujur kadang muncul rasa lelah untuk terus berobat. Aku juga menjalani psikoterapi secara rutin, bahkan disarankan seminggu sekali. Di satu sisi aku bisa cukup cepat stabil, tapi di sisi lain aku juga bisa sangat mudah kehilangan kendali. Belakangan aku juga merasakan adanya beberapa bagian diri di dalam diriku dengan karakter yang berbeda-beda. Hal ini kadang membuatku kewalahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan sampai saat ini aku belum bisa kembali bekerja.
Aku sempat merasa minder dengan kondisiku, tapi aku mencoba membatasi hal-hal yang bisa membuatku semakin terpuruk. Misalnya, aku mengurangi penggunaan media sosial agar tidak terus membandingkan diri dengan orang lain. Aku juga menjaga batasan dengan orang lain, termasuk tidak terlalu terlibat dalam cerita-cerita yang bisa memicu emosiku. Tapi di sisi lain, aku tetap ingin berbagi hal positif, seperti membantu teman-teman yang bertanya tentang bagaimana cara berobat ke psikiater, atau bagaimana menyampaikan keluhan saat sesi terapi. Aku juga sering mengingatkan bahwa obat sebaiknya tetap diminum sesuai anjuran dokter. Dan jika ada efek samping atau keluhan, sebaiknya dikonsultasikan kembali, bukan diubah sendiri. Untuk menjaga diriku tetap stabil, aku mencoba menyalurkan emosi melalui kegiatan yang lebih sehat, seperti melukis, menulis puisi, menyanyi lagu-lagu yang menguatkan, dan melakukan aktivitas sederhana seperti mandi dengan lebih mindful agar terhubung dengan diri sendiri. Saat ini aku sedang mengambil jeda sejenak dari sesi terapi karena terakhir kali aku cukup kewalahan secara emosi saat berada di rumah sakit. Untuk sementara, aku memilih istirahat dari kontrol, tapi tetap mengonsumsi obat dari dokter. Namun belakangan aku juga mulai berpikir, kalau obatnya habis, tapi aku masih belum siap untuk kembali kontrol, aku harus bagaimana ya dok? Oh ya dok, aku juga punya akun TikTok @schizogirl, di mana aku biasanya berbagi konten seputar kesehatan mental. Tapi akhir-akhir ini aku sedang rehat karena merasa cukup lelah secara emosional. Semoga dari ceritaku ini, teman-teman yang sedang berjuang tetap semangat untuk melanjutkan pengobatan dan tidak menyerah. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan pelan-pelan bisa menemukan jalan menuju kondisi yang lebih baik. Ambil yang baik dari ceritaku ya, dan semoga kita semua bisa menjaga diri kita dengan lebih baik. Wow, thank you ya sudah sharing, sudah berbagi sama kita semuanya lewat emailmu, sangat-sangat menyentuh hati. Ada pengalaman-pengalaman yang sangat personal yang dirimu bagi nih dengan kita semuanya ya. Dan kalau kita menyimak cerita dari salah satu teman ini, sepertinya dia mengalami kondisi mulai dari masa kanak ya, ada childhood trauma, dan kemudian saat dewasa juga mengalami trauma secara fisik, verbal ya, sampai adanya pelecehan juga. Jadi mungkin saja ada kondisi-kondisi yang perlu ditelusuri lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor trauma tersebut. Nah, memang sudah ada diagnosis nih dari psikiaternya ya, skizofrenia. Dan ada kondisi yang tadi seperti kayak merasa ada beberapa identitas diri di dalam diri seseorang gitu ya. Tapi belum berarti ini merupakan suatu kondisi dissociative identity disorder atau yang orang bilang gangguan kepribadian ya. Mungkin saja bisa jadi perasaan bahwa identitas dirinya tuh berubah-ubah, itu merupakan bagian dari kondisi disosiasi yang mungkin saja ini bagian dari gejala gangguan skizofrenianya. Dan kita bisa melihat juga bahwa ada riwayat perilaku melukai diri, kemudian ada disregulasi emosi ya, dan ada isu kelelahan dalam menjalani terapi. Sangat bisa dipahami ya ketika mengalami kondisi yang kronis, harus menjalani pengobatan, konsul rutin, psikoterapi, minum obat. Mungkin ada kelelahan yang membuat jadinya aduh males untuk melanjutkan pengobatan. Tapi kita mencoba untuk mengubah framework atau kerangka berpikirnya teman-teman. Bahwa terapi, pengobatan, psikoterapi ini bukan suatu keharusan, tapi suatu kebutuhan. Ketika kita memandang terapi itu sebagai suatu yang aduh harus banget ya dijalanin, harus banget ya dilalui,
akan terasa sebagai tekanan, sebagai beban, sesuatu yang memberatkan. Tapi ketika kita hadapi itu sebagai suatu kebutuhan, I need this, aku butuh bantuan obat, aku butuh bantuan psikoterapi, aku butuh bantuan profesional. Kita akan bisa menjalaninya dengan lebih ringan. Mungkin gak akan seringan tanpa proses, tanpa menjalani terapi untuk orang-orang yang tidak punya gangguan ya. Tapi percayalah bahwa semua orang punya struggle-nya sendiri-sendiri, punya isu dan permasalahan kehidupan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain yang nggak punya diagnosis gangguan mental atau orang lain yang nggak punya kondisi di mana dia harus rutin ke psikiater. Mungkin saja orang lain punya isu tersendiri, problem dan gangguan tersendiri yang membuat mereka juga harus menjalani proses pengobatan dan terapi sendiri yang kita tidak tahu. So stop comparing yourself to other people. Fokus saja dengan hal-hal yang bisa membantu proses pemulihanmu ya. Kita perlu pahami bahwa kondisi yang kronis akan membutuhkan terapi yang juga jangka panjang. Sampai berapa lama? Kita belum pernah tahu sampai saat ini. Karena ilmu penelitian sampai saat ini masih menunjukkan bahwa orang dengan skizofrenia yang rutin menjalani proses terapi termasuk pengobatan akan jauh lebih stabil dan terhindar dari kekambuhan. Dan kita tahu risiko relapse atau kekambuhan itu sangat tinggi kalau seseorang itu putus obat. Jadi buat dirimu yang mengirimkan curcol ini dan buat teman-teman yang semua sedang berjuang ya dengan kondisi mentalnya, tetap semangat menjalani pengobatan, jalani proses terapi, lakukan hal-hal yang bisa membuatmu semakin fokus pada pemulihan dan pengembangan diri. Jangan pernah menyerah, karena recovery is possible, pemulihan itu sangat mungkin dan sangat bisa dicapai, dan jalani proses terapi ini sebagai bagian dari proses kehidupanmu, dan fokuslah sama hal-hal baik, hal-hal positif yang ada dalam kehidupanmu saat ini. Alright, curcol ini sangat menyentuh kita, sangat membuat kita merasa bisa berempati dengan apa yang dialami, dan semoga ini menguatkan dirimu dan menguatkan yang lain yang punya isu yang sama, dan akhirnya memberikan manfaat juga untukmu yang sudah berbagi. Thank you so much. Doa terbaik untukmu ya yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mental. Tetap semangat jalanin terapi. Buat teman-teman yang lain, yuk kasih semangat yang positif, tulis di kolom komentar, kasih like yang banyak dan juga penyemangat dan penentraman positif. Jangan lupa untuk simak curcol bersama Dok Fisya edisi yang lain serta segmen-segmen lainnya di channel YouTube saya. Thank you for watching. Take care.